Shalom saudara-saudara. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Pagi hari ini mari kita sama-sama beribadah walaupun masih dalam ibadah online. Biarlah hadirat Tuhan terus memenuhi tiap rumah tangga kita masing-masing. Mari kita sebelum memulai ibadah kita sama-sama sembah Tuhan. Masih berikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan. Kami bisa sama-sama beribadah Tuhan, bersama suami kami Tuhan, bersama istri kami Tuhan Yesus, bersama anak-anak kami Tuhan, bersama kakak dan adik kami Tuhan Yesus. Di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala kesalahan kami Tuhan. Layakan kami untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mari kita bersatu dulu sejenak saudara-saudara. Sama-sama merenung apa yang sudah Tuhan buat bagi hidup kita hari-hari ini, dan apa yang balasan yang kita berikan pada Tuhan hari-hari ini. Ampuni kami Tuhan Yesus. Sesungguhnya kami gak bisa membalas apapun sama Tuhan, tapi Tuhan masih memberikan hal yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Tapi balasan kami bukan balasan yang Tuhan harapkan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Bila hari-hari ini Tuhan terus kejar kami Tuhan, supaya kami berbalik dari jalan kami yang salah Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Sebab Kau panjang sabar dan tidak mudah marah Tuhan. Kasih-Mu melimpah Tuhan Yesus. Saat ini izinkan kami Tuhan untuk mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar kehadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami,
menjalani hari-hari kami ini Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu.
kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan, atas atmosfer surgawi-Mu yang kami rasakan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala pujian kami naik ke hadapan-Mu dengan sebagai dupa yang harum Tuhan Yesus yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, seluruh semesta
saudara-saudara kita, siapkan hati kita. Kita sama-sama bersiap untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Nya dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima benih firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, sehingga saat ditanam benih firman Tuhan, firman itu dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dengan lebatnya 10, 20 bahkan 100 kali lipat Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus, Kau urapi hamba-Mu. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan ini dapat menjadi pelajaran bagi kami Tuhan Yesus, dapat menjadi nasihat bagi kami Tuhan Yesus, dan dapat menjadi teguran bagi kami Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita sembah Tuhan, oh, kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihimu.
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku Salam, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan bahwa hari ini kita bisa ketemu kembali. Walaupun melalui ibadah online, tetapi saya sungguh percaya Bapak Ibu semua ada di dalam satu perlindungan. Bapak Ibu Saudara semua sehat, semua oleh karena penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada pepatah mengatakan walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati. Itulah kerinduan saya untuk kita. Saya sama jemaat Adiasa, saya rindu untuk kita akan bertemu secara tatap muka, secara offline, untuk kita akan sama-sama berdiskusi, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan secara offline. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami merenungkan akan firman-Mu. Kami berdoa Bapa, terangi hidup kami, terangi hati kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan itu benar-benar bermanfaat, berguna bagi setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu pertanyaan yang saya mau nanyakan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa sih satu kata yang kalau kata itu kita lakukan, kita pasti berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kata itu kita lakukan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau kata itu kita lakukan, maka kita dihindari daripada segala sakit penyakit yang sekarang ini sedang terjadi. Menurut Bapak Ibu kata apa? Kalau Bapak Ibu Saudara bingung, mari saya mengajak kita buka di dalam kitab Roma 5 ayatnya yang ke-19. Ayo, yang punya Alkitab bisa dibuka, yang punya HP bisa dibuka. Nah, Bapak Ibu Saudara, simak, saya akan membacakan ayat ini. Demikian firman Tuhan, Roma 5 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kalau saudara menyimak daripada firman ini ada dua peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama di dalam perjanjian lama, dan peristiwa yang kedua di dalam perjanjian baru. Nah, dan kata yang tadi saya tanyakan bagi Bapak Ibu Saudara adalah ketaatan. Oleh karena ketidaktaatan daripada satu orang, manusia semua jatuh ke dalam dosa. Nah, saya nanya Bapak Ibu nih, kalau di dalam perjanjian lama, ketidaktaatan kan bukan satu orang, dua orang kan, Adam dan Hawa. Tapi kenapa Alkitab mengatakan satu orang? Nah, saudara, kita tahu kalau di dalam satu pernikahan, kalau suami dan istri sudah diteguhkan menjadi suami istri, maka mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Sehingga Adam dan Hawa ini mereka sudah menjadi satu. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa oleh karena ketidaktaatan
maka manusia tidak berkenan. Tetapi oleh karena ketaatan, maka manusia itu berkenan kepada Tuhan. Apa sih yang membuat manusia itu tidak taat? Apa yang mempengaruhi? Apa yang membuat? Hal yang pertama, oleh karena manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Adam dan Hawa kurang apa? Tinggal di Taman Eden dengan berkat yang berkelimpahan. Dan Tuhan berkata, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Hanya satu yang gak boleh adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan waktu itu iblis sudah datang menggoda manusia. Iblis katakan begini, enggak. Kalau kamu makan, bukan kamu mati, tetapi kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat, dan kamu akan sama seperti Allah. Dan itulah membuat manusia, karena dia tidak puas, dia mau lebih lagi mengetahui segalanya, maka dia memakan buah itu. Oleh ketidaktaatan itulah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di zaman sekarang ini, semua orang pasti udah diberkati Tuhan. Tetapi apakah setiap kita yang udah diberkati, kita puas enggak dengan apa yang kita udah miliki, apa yang Tuhan sudah berikan? Tentunya kita nggak puas. Kita mau pingin lebih. Dan oleh karena keinginan kita itulah membuat kita nggak taat. Sehingga membuat kita jatuh di dalam dosa. Dosa korupsi dan lain segalanya. Satu hal yang harus kita lakukan, kita harus taat. Kalau kita taat, maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, itu pasti kita akan memperolehnya. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tadi saya katakan bahwa ketika kita taat, maka kita akan diberkati Tuhan. Salah satu kisah yang saya mau kisahkan, saya mau ceritakan adalah kisah tentang Yusuf. Yusuf, Tuhan sudah berjanji lewat mimpi bahwa dia akan diberikan kekuasaan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi apakah berkat yang Tuhan janjikan itu secara otomatis dia terima? Enggak. Dia mengalami satu liku-liku yang luar biasa. Dan yang dia hadapi adalah saudaranya sendiri. Dia dimasukin ke sumur yang kosong. Tetapi penyertaan Tuhan tetap ada untuk Yusuf. Dia diangkat, dia dijual ke Mesir. Tinggal di rumah Potifar. Segala kuasa Potifar udah berikan bagi dia. Tapi dia difitnah lagi oleh Tante Foti. Nah saudara, akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Masuklah juru masak dan juru minum. Nah saudara, karena mereka tuh mimpi, dia dapat menerjemahkan mimpi itu. Dan dia katakan, kalau kamu udah keluar, jangan kamu lupa saya. Tapi akhirnya mereka lupa juga. Tapi apakah Yusuf memberontak? Enggak. Yusuf tetap taat. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan memberkati. Dan pada akhirnya saudara, Yusuflah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia disuruh untuk mengatur semua kebutuhan makan dan minum. Karena akan terjadi kelaparan. Akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi berkat bagi bangsanya, bahkan bagi keluarganya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat 10b, di situ Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itu adalah janji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah janji Tuhan. Kalau kita mau tetap taat, berpegang kepada janji Tuhan, mentaati apa yang Tuhan janjikan, kita pasti akan diberkati. Walaupun di dalam perjalanan kita untuk mau mencapai berkat yang Tuhan janjikan itu banyak liku-liku.
Banyak sekali tantangan Bapak Ibu Saudara. Apalagi di saat ini mungkin Bapak Ibu sedang berdagang, lagi enak-enak laku, waduh COVID-19. Bapak Ibu Saudara sedang melakukan sesuatu, lagi naik daun ini, waduh COVID-19. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti memberkati. Yang Tuhan mau dari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau taat. Taat melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan. Maka saya yakin dan percaya, kita pasti akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, oleh karena ketaatan, maka kita diluputkan, kita dibebaskan daripada segala sakit penyakit yang ada. Kita sedang berada dalam satu suasana COVID-19. Nah saudara, kalau kita tuh taat untuk melakukan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, protokol yang pemerintah sampaikan, saya yakin dan percaya kita pasti terluput, kita pasti dibebaskan daripada COVID-19 ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, siapa sih yang ingin untuk hal ini terjadi dan begitu lama, dan kapan ini berakhir, semua kita nggak tahu. Yang Tuhan mau, kita mau taat. Kalau kita taat, ketaatan kita itu yang akan membawa hasil. Kita pasti akan diluputkan, kita pasti akan dibebaskan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang harus kita lakukan. Nah, kita harus taat kepada siapa? Yang pertama kepada Tuhan Yesus. Ketaatan itu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang telah menunjukkan, Dia lahir ke bumi, Dia melayani, Dia mati, dan Dia bangkit. Nah saudara, di dalam proses yang Tuhan Yesus alami di dunia ini, itu bukan sesuatu yang mudah dan gampang untuk Dia akan memperoleh kemenangan itu. Begitupun dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah memilih Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus, janji Tuhan untuk kita diberkati, itu ya dan amin. Saya yakin dan percaya kita pasti akan diberkati. Maka hari-hari ini tidak ada yang lain, kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Ketaatan yang kedua adalah kepada otoritas pemimpin di atas kita. Saya nggak tahu kalau di Taman Adiasa, kalau di Cikande Bapak Ibu Saudara, semua orang udah bebas. Kita mau ngumpul nggak masalah, kita mau bikin call nggak masalah. Tetapi ketika gembala pembina kita mengatakan semua online, tidak boleh offline, ya kita taat. Taat kepada pemimpin, taat kepada otoritas di atas kita. Kalau kita taat saudara, saya yakin di balik semuanya kita akan melihat satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan ketaatan yang ketiga adalah kepada pemerintah. Karena pemerintah itu juga dipilih oleh Tuhan. Pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Pemerintah itu berasal dari Tuhan. Kalau kita taat kepada pemerintah, sama halnya juga kita taat kepada Tuhan. Apa yang pemerintah sampaikan untuk kita lakukan, ya kita lakukan. Walaupun berat, tapi kita lakukan. Kalau kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, saya yakin dan percaya itu adalah bentuk ketaatan kita. Kalau kita taat, saudara, saya yakin kita pasti akan diluputkan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara udah rindu banget untuk ayo kita ibadah yuk, kita offline, ngumpul ibadah. Semua pasti pingin seperti itu. Tetapi saya yakin dan percaya ini adalah kehendak Tuhan. Ini Tuhan punya kehendak saudara. COVID-19 ini dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita lepaskan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Kesombongan kita, keangkuhan kita, kita punya apa-apa, udah semua karena nggak ada yang enggak. Jadi saudara, ini yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita aman, kita nyaman, kita berkenan kepada Tuhan, kita diberkati, dan kita diluputkan dari virus COVID-19 ini. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam hari kemerdekaan. Saya yakin dan percaya kita pasti sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan ketika kita merdeka,
maka hati kita penuh dengan damai dan sukacita. Maka ketaatan itu kita dapat lakukan karena kita adalah orang-orang merdeka. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Firman Hamba sudah sampaikan. Hamba yakin Tuhan mengajarkan supaya kami boleh menjadi orang-orang yang taat. Ketaatan itu yang menjadi modal utama untuk kami berkenan di hadapan-Mu. Kami diberkati Tuhan dan kami diluputkan dari virus COVID-19 ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita, sebelum memahami ibadah kita, kita naikkan doa Yabes. Mari bersama-sama kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, dan Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kembali dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah dengar pagi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dalam nama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, bahkan melindungi hidup saudara mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.